الحمد لله وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وعزل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد له ولا حثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah penyebab terjadinya sebuah musibah dalam sebuah wilayah. Musibah seperti kita pahami merupakan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang menyedihkan yang menimpa seseorang. Musibah juga biasa diterjemahkan sebagai sebuah malapetaka, bencana, kemalangan, kesusahan, bahaya, atau sebuah bala. Namun musibah juga bisa berupa sesuatu yang menyenangkan. Katakanlah berupa jabatan, harta, atau popularitas. Jika semuanya itu menjadi penyebab seseorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan," jika kami ingin menghancurkan sebuah wilayah, sebuah daerah, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu, dalam daerah itu atau wilayah itu, agar supaya dia tetap taat kepada perintah dan laranganku. Fafasaku fiha, namun ternyata orang-orang yang mewah itu justru melaksanakan sebuah tindakan kefasikan, melaksanakan kedurhakaan, pelanggaran. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka dengan demikian pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan keputusan kami. Fadammarnaha tadmira, maka dengan begitu kami hancurkan dia dengan sehancur-hancurnya. Ini artinya sebuah kekuasaan, jabatan, harta dan sebagainya lantas kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu hadirin berbahagia, jika kita periksa ayat-ayat Al-Quran,
maka kita akan dapatkan musibah itu kadangkala berwujud dalam 3 bentuk. Pertama adalah dia bisa berbentuk sebagai ibtila, sebagai sebuah ujian, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sejauh mana kekuatan iman hambanya kepadanya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup dengan hanya berkata kami sudah beriman, lantas mereka tidak diuji? Maka Allah berkata, walaqad fatanna min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka kami telah menguji beberapa kaum sebelumnya, maka dengan ujian itu kami bisa mengetahui siapa sesungguhnya hambaku di antara hambaku yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka hanya sebagai kelompok pendusta. Ini ujian dalam arti ibtila. Yang kedua, ujian juga bisa berarti tazkirah, peringatan. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan sebuah musibah yang apabila Allah turunkan musibah itu, maka Allah tidak akan hanya memberikan dampak kepada orang-orang yang zalim semata, tetapi orang yang zalim, orang yang baik ikut terkena musibah itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Tuhan sangat pedih. Dalam ayat ini musibah dalam bentuk peringatan. Makanya ketika Nabi Musa diperingati oleh Tuhan, Nabi Musa berani menyangga Tuhan. Ya Tuhan, apakah itu adil apabila dalam satu komunitas ada orang baik, ada orang yang tidak baik, lantas orang yang tidak baik itu ingin diuji, ingin disiksa, ingin dikenakan sebuah musibah. Lantas dengan begitu Allah menurunkan musibah mengenai semua orang yang baik dan yang tidak baik. Semestinya kata Musa, kalau Allah menurunkan musibah, cukuplah orang-orang yang tidak baik saja kena, jangan ikutkan orang-orang yang baik. Seperti misalnya corona tidak memilih, tidak memandang bulu. Lantas Allah berkata, ya Musa, sepertinya kamu belum mengerti, silahkan duduk di bawah satu pohon. Ketika itu Nabi Musa duduk-duduk di bawah satu pohon. Kemudian datang semut merah mengerumuni kakinya. Baru satu di antara sekian banyak semut merah yang menggigit kakinya. Lantas dia sapu bersih semua semut-semut yang mengerumuni kakinya dan mati semua semut itu. Tuhan berkata, siapa yang tidak adil ya Musa? Hanya satu yang menggigitmu, kenapa kamu bunuh semua yang lain? Maka dengan demikian Nabi Musa sujud memohon maaf kepada Allah. Sungguh saya terbatas ilmuku ya Allah, bimbinglah aku. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, musibah juga bisa berarti azab, iqab, sebuah siksaan. Makanya di dalam Al-Quran, dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Adapun orang-orang kafir, maka kami akan menyiksa mereka dengan siksa yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Musibah di sini berarti azab atau iqab. Hadirin berbahagia, jika kita memeriksa sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita dapatkan ada beberapa jenis pelanggaran, jenis dosa yang biasa dilakukan oleh umat manusia, yang kemudian dosa-dosa itu menjadi penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya bersabda, khamsun bi khamsin
ada 5 jenis pelanggaran, jenis dosa yang menyebabkan datangnya 5 siksaan, 5 azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, "Ma naqada qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum." Tidaklah suatu kaum, satu komunitas, satu masyarakat yang menganggap biasa-biasa saja melanggar sebuah sumpah, perjanjian, transaksi, kecuali dia akan dikuasai oleh musuhnya. Hadirin berbahagia, ulama kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-ahd di sini, perjanjian. Ternyata yang paling utama di sini adalah perjanjian antara kita dengan Allah, dan yang kedua perjanjian kita dengan sesama manusia. Perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti digambarkan Al-Quran itu terjadi sebelum kita lahir di dunia. Bahkan literatur keagamaan kita menjelaskan bahwa sesungguhnya sejak kita berada di alam arwah, sebelum kita berpindah kepada alam rahim ibu, di sana kita sudah diambil sumpah oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu, Tuhan yang layak kamu sembah, Tuhan yang layak kamu minta pertolongan? Qalu bala syahidna. Lalu kemudian di situ kita berjanji, ya Tuhan, kami mengaku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami dan hanya Engkau kami akan sembah. Ulama kita berpandangan bahwa roh-roh yang tidak menjawab seperti jawaban itu, maka dia tidak berhasil berpindah masuk ke dalam alam rahim ibu. Makanya kadangkala ada yang keguguran sebelum bernafas. Kemudian sumpah yang sama juga kita lakukan ketika sebelum kita lahir dari rahim ibu ke dunia ini. Tuhan lagi mengambil sumpah kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan yang akan engkau sembah? Qalu bala syahidna, kita berjanji bersumpah, betul ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami. Maka dengan demikian seluruh bayi-bayi, seluruh janin yang telah melaksanakan sumpah itu di dalam alam rahim ibu, itu yang berhasil keluar dengan selamat menghirup udara di dunia yang fana ini. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi berkata, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satu anak yang lahir kecuali lahir dalam keadaan bersih. Apa maksudnya? Karena dia membawa potensi ketuhanan. Dia telah berjanji bahwa sesungguhnya hanya Allah lah menjadi Tuhannya. Lalu kemudian hadirin berbahagia, kapan kita ingkari sumpah itu? Ketika kita keluar di dunia, lantas kemudian kita berevolusi dari bayi menjadi remaja, kemudian remaja menjadi dewasa. Sedikit demi sedikit kita melupakan sumpah itu. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Adalah orang yang konsisten memelihara janji itu 100%, ada yang hanya 75%, ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang seluruhnya mereka batalkan, mereka ingkari sumpah yang telah dia ucapkan dengan Tuhan. Maka dengan demikian hadirin berbahagia, ketika kita membatalkan sumpah itu, maka kita akan dikuasai oleh musuh-musuh kita. Siapa musuh kita yang paling besar sesungguhnya? Inna syaitana lakum aduwwun, kata Al-Quran. Sesungguhnya syaitan itulah lawan yang terbesar untuk kamu. Fattakhizuhu aduwa. Karena itu kamu harus mengambil syaitan itu sebagai musuhmu. Jangan engkau terperdaya, terpengaruh oleh tipu daya para syaitan. Apakah syaitan dari bangsa jin atau syaitan dari bangsa manusia? Syaitan-syaitan jin kadangkala memang tidak nampak di depan kita, tetapi syaitan manusia ini kadangkala berwujud dalam bentuk cewek yang cantik, uang yang banyak, pangkat yang tinggi, kesehatan yang memadai. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Seluruh godaan, seluruh ajakan, tipu daya setan-setan itu tidak ada tujuannya yang paling utama kecuali mengajak pendukung-pendukungnya untuk menemani dia di dalam neraka sa'ir. Karena itu hadirin berbahagia, kapan kita tidak konsisten mempertahankan sebuah komitmen, maka tunggulah lawan-lawan kita akan menguasai kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah, tidaklah suatu hukum dalam satu negeri ditetapkan tidak berdasar dengan apa yang diturunkan oleh Allah, illa fasyafihimul faqr, kecuali dengan sebab itu akan terjadi sebuah kemelaratan, kemiskinan yang merata dalam suatu negeri itu. Apa yang dimaksud menetapkan hukum tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah? Menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah itu supaya hukum itu ditetapkan secara adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kapan hukum itu tidak adil? Adil itu adalah itsbatu syai'in ala syai'in, menetapkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu namanya menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena itulah sikap yang paling mendekatkan kamu dari ketakwaan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang keluarga dari seorang pembesar, keluarga raja, ternyata melakukan tindakan pencurian. Lalu kemudian para sahabat merasa bingung, apakah ini kita sampaikan kepada Rasul atau bagaimana? Sebab kalau kita sampaikan kepada Rasul pasti dipotong tangannya. Sehingga para sahabat berdialog, berdiskusi, berdebat. Termasuk di dalam perdebatan itu terlibat istri baginda Rasulullah, Aisyah binti Abi Bakar. Lalu kemudian setelah kelihatan para sahabat ini gelisah, Nabi bertanya, ada apa gerangan? Sahabat menjawab, salah seorang di antara keluarga raja pembesar mencuri. Kalau kita potong tangannya ya Rasul, bisa menyebabkan sang raja dan para pengikutnya kembali kepada agamanya yang semula dan meninggalkan kita, maka kita akan lemah. Bagaimana ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sariqa fihim syarifu taraku. Sahabatku, yang menyebabkan umat-umat sebelumnya itu hancur karena apabila orang-orang terhormat di kalangan mereka mencuri, mereka tinggalkan. Mereka tidak tegakkan hukum, tetapi wa idza sarika fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadda. Tetapi ketika orang-orang dhaif, orang-orang lemah, orang-orang bawah yang melakukan pelanggaran, mencuri, maka mereka putuskan, tetapkan keputusan padanya. Wallahi, kata Rasul, bersumpah ketika itu, wallahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sariqat, andai saja Fatimah anakku mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Dalam berita yang lain disebutkan wala ubali, saya tidak akan peduli. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam teks kita baca, Rasul berpesan, laula adla ulil amri la akalan nasu ba'duhum ba'da. Andai saja suatu pemimpin tidak bisa menegakkan keadilan, maka antar manusia dengan sesamanya manusia saling makan memakan, saling memangsa. Inilah yang dimaksud tadi. Kemudian yang ketiga adalah walau zaharat fihimul fahisha, tidaklah terjadi sebuah kemaksiatan secara terang benderang, tidak ada yang mau menegur, tidak ada yang mau melarang kemungkaran itu terjadi, pelacuran dan seterusnya, illa fasyafihil maut, kecuali daerah atau wilayah itu akan terkena sebuah musibah, kematian secara menyeluruh.
Karena itu wabah corona yang kurang lebih sudah hampir 2 tahun kita derita ini, 1 tahun lebih, tentu pada awalnya berasal dari sebuah pelanggaran di mana mengkonsumsi makanan-makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi karena itu larangan dari Allah. Tapi apa boleh buat, karena pelanggaran itu pada awalnya tidak berlaku di negara kita, berasal dari negara Wuhan, lalu kemudian disitulah terjadi corona dan mengekspor ke beberapa negara termasuk negara kita. Itu tidak bisa kita biarkan andai saja terjadi di dalam negara kita yang paling kita cintai. Kemudian selanjutnya yang keempat, wala taffaful mikyal. Mereka tidak mengurangi takaran. Takaran itu ada 2, Pak, garis umumnya. Takaran berupa senti atau takaran berupa liter. Kalau kita suka mengurangi takaran itu, apakah berbentuk literan atau berbentuk meteran, apa ancaman dari Allah? Illa muni'un nabata wa ukhizu bis-sinin, kecuali tumbuh-tumbuhan tidak akan mengeluarkan buahnya dan akan terjadi paceklik di dalam daerah itu. Lalu kemudian yang terakhir, wala muni'uz zakata, mereka tidak kikir mengeluarkan zakat. Apakah zakat fitrah atau zakat mal? Illa hubisa anhumul qatru, kecuali itu akan menjadi penyebab tertahannya hujan datang dari langit. Kadangkala hujan datang tapi di saat tidak dibutuhkan. Begitu datang bukan mendatangkan rahmat tetapi mendatangkan bencana, membawa erosi, banjiran dan seterusnya. Kenapa? Karena zakat belum menjadi kesadaran bersama dan belum bisa terkelola secara profesional di antara manusia. Karena itu ini peringatan Rasulullah 5 hal. Mudah-mudahan kita indahkan sehingga tidak menjadi penyebab datangnya bencana di daerah yang kita sangat cintai, di Indonesia umumnya dan di wilayah-wilayah provinsi dan daerah di mana kita hidup dan berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullaha wa ati'uhu 'amiluhu bil khasyati wal wajal. اللهم وارض عن أبي بكر الصديق وعمر بن الفاروق التقي وعثمان ذي النورين الزكي وعن المرتضى الوفي وعن الستة الباقين رضي الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وآدم العز والتمكين والنظر والظفر والفتح المبين لمن اخترته لإصلاح لأمور الدنيا والدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.